Apa kabar teman-teman Beyond Education? Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sebuah tema parenting berdasarkan pertanyaan dari seorang audiens kita, Ibu Monica. Ibu Monica bertanya kepada saya berkaitan dengan anaknya. Mengapa anak harus terus-menerus diingatkan segala sesuatunya? Dan sampai kapan? Ini sangat menarik teman-teman semuanya. Mengapa sampai Bu Monica menanyakan hal ini? Mungkin Bu Monica sudah merasa tidak sabar nih dalam menangani anaknya. Karena si anak ini selalu saja tidak langsung mau menuruti apa yang beliau katakan. Di sini hal yang menurut saya, kalau kita mau berusaha bersabar dengan anak-anak kita dalam menemani masa-masa mereka, tumbuh kembang mereka, kita akhirnya akan dapat memetik buahnya. Nah, tetapi kalau kita tidak sabar, kita gampang terbawa emosi, akhirnya anak-anak kita lah yang akan menjadi bermasalah. Karena dia melihat orang tuanya ini kurang sabar dalam menyikapi perilaku mereka. Karena memang setiap anak ini adalah unik. Setiap anak tidak sama. Ada anak yang langsung mereka cepat menuruti apa yang kita maui. Dan ada juga anak yang mereka membutuhkan waktu dalam menuruti apa yang kita mau. Nah, disinilah kita diuji tingkat kesabaran kita. Dan alangkah baiknya setiap orang tua itu selalu memiliki ekstra kesabaran dalam mendidik anak-anaknya. Kita jangan sampai terbawa emosi kita. Karena kalau sampai kita terbawa emosi kita, akhirnya anak-anak kita melihat bahwa orang tuanya ini tidak cukup sabar dalam menghadapi mereka. Dan sampai hal ini mereka tiru perilaku orang tuanya dengan cara kita tidak sabar, akhirnya sudah anak kita ini akan melihat bahwa yang namanya emosi itu diperbolehkan kalau memang orang yang kita hadapi ini tidak cepat menuruti apa yang kita maui. Apakah ini yang kita inginkan, wahai para orang tua? Anak meniru sifat jelek kita. Kita gampang terbawa emosi. Kita gampang terbawa hal-hal yang buruk akibat kita tidak mau sabar dalam menghadapi anak-anak kita. Karena anak kita ini adalah peniru ulung dan peniru ulung dari para orang tuanya. Kalau orang tua tidak dapat memberikan contoh perilaku yang baik, yaitu sikap sabar, akhirnya sudah anak-anak kita ini akan gampang terbawa emosinya. Apakah ini yang kita maui, wahai para orang tua? Seharusnya kan kita sebagai orang tua itu memberikan contoh yang terbaik di depan anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita mendapatkan sikapnya yang jelek itu akibat meniru dari para orang tuanya. Di sini kita harus bijaksana dalam menyikapi perilaku anak. Ketika kita mendapatkan perilaku anak yang seperti ini, jangan sampai di dalam benak kita ini sampai kapan. Karena kalau kita memiliki mindset sampai kapan ini, akhirnya kita merasa bahwa yang namanya sikap sabar ini memiliki waktu yang ada batasnya. Nah, di sini akan menjadi masalah, wahai para orang tua. Karena di dalam agama saja tidak ada tuh yang namanya sabar itu ada batasnya. Nah, di sini kita harus memahami hal tersebut. Karena kalau kita tidak dapat mempraktekkan sikap sabar ini di depan anak-anak kita, akhirnya anak-anak kita ini akan meniru sifat-sifat jelek kita. Nah, ayo wahai para orang tua, kita terus ingatkan anak-anak kita. Kita ajarkan mereka bagaimana berperilaku yang baik itu, bagaimana kita memegang komitmen. Nah, di sini akhirnya anak melihat bahwa orang tuanya ini tidak pernah cepat putus asa kepada mereka. Memang bukan sikap yang baik kalau kita sebagai orang tua gampang cepat putus asa. Bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita ini memiliki sikap yang pantang menyerah kalau orang tuanya sendiri gampang menyerah? Nah, disinilah wahai para orang tua, ayo kita terus semangat dalam mendidik anak-anak kita. Anak-anak kita ini kan bukan robot ya, ayah dan bunda, yang ketika kita perintah langsung mereka kerjakan. Mereka ini adalah manusia yang membutuhkan memang hal yang berbeda. Mereka harus diperlakukan
dengan cara yang tidak sama satu dengan yang lain. Kita cari tahu di mana nih letak yang kita bisa lakukan kepada anak-anak kita kalau kita ingin memberitahukan sesuatu kepada mereka. Siapa tahu kita harus melihat momentumnya. Ketika kita melihat cara yang lebih baik karena kita cukup sabar menghadapi mereka, akhirnya anak juga mau menuruti apa yang kita maui. Nah, tetapi kalau kita tidak cepat sabar, kita cepat emosi dalam menghadapi mereka, ya akhirnya sudah. Sampai kapanpun anak kita tidak mau menuruti apa yang kita mau. Nah, mungkin kita kadang suka membanding-bandingkan juga anak kita satu dengan yang lain misalnya. Misalnya si kakak cepat menuruti apa yang kita mau dan si adik kok susah sekali gitu melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi ini bukan masalah. Ini bukan suatu hal yang perlu kita sesalkan. Nah, di sini sebagai orang tua kita harus sadar gitu. Setiap anak meskipun saudara kandung itu tidak akan pernah sama. Mereka memiliki kekurangan dan kelebihannya mereka masing-masing. Nah, tetapi di sini kita harus menyikapinya bijaksana. Kita jangan sampai misalnya melihat bahwa kakak memiliki sikap yang lebih baik dibandingkan adiknya, terus adiknya kita anggap dia ini anak yang bermasalah, sedangkan kakak adalah anak yang baik. Akhirnya si adik juga melihat bahwa si kakak adalah anak yang selalu dianak emaskan oleh orang tuanya. Nah, di sini akhirnya timbul masalah baru gitu. Kita membuat si adik menjadi iri dengan si kakak. Nah, di sini akhirnya cara kita sebagai orang tua tidak bijaksana dalam menyikapi perilaku yang bermasalah dengan anak-anak kita. Inilah PR bagi kita, wahai para orang tua. Kalau saja kita mau berusaha untuk bersikap sabar kepada anak-anak kita berusaha mencari cara terbaik dalam mendidik mereka, insya Allah anak-anak kita juga akan belajar untuk bersikap sabar, untuk memperbaiki perilakunya. Oleh karena itu, wahai para orang tua di luar sana, mari kita terus berbenah diri. Karena kalau kita tidak mau melakukan hal yang terbaik untuk anak-anak kita, akhirnya anak-anak kita tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Semoga hal ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, wahai para orang tua. Karena perilaku anak tergantung perilaku dari para orang tuanya.